Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar malam hari ini? Apakah baik, stabil, sehat? Harapannya sih sehat terus ya teman-teman. Dan bersyukur kita bisa berjumpa lagi di live Instagram Sabdayut. Sepertinya lensaku agak burem. Aku lap dulu ya teman-teman. Oke, better lah. Nah, teman-teman, malam hari ini kita ngebahas satu topik yang menarik. Kalau teman-teman bisa perhatikan judulnya di pojok kiri atas, tentu sudah bisa langsung lihat ya judulnya. Dan topik itu kami angkat sesuai dengan tema kami di bulan ini, di bulan Maret. Sabdayut mengangkat tema tentang toleransi, tentang relasi dengan semua orang gitu. Bisa dikatakan aplikasi dari kasih kemarin, karena bulan kemarin kan kasih, jadi bulan ini aplikasinya dengan segala perbedaan yang ada di era sekarang. Kita berusaha untuk bertoleransi lah, kurang lebih seperti itu. Tentunya aku nggak sendiri, seperti yang teman-teman sudah lihat di layar kaca teman-teman semuanya. Ada ketiga rekanku yang akan menemani aku ngobrol malam hari ini. Dan aku mau sapa terlebih dahulu mereka. Ada Mbak Santi di sini. Halo Mbak Santi. Halo, Ray. Oke. Dan ada Aurel di sini. Halo Kak Rey. Halo. Dan ada Bang Hasian. Halo Kak Rey. Suaraku jelas gak, Kak? Oke. Meskipun aku sudah panggil nama kalian satu-satu, tapi jauh lebih baik kalian boleh memperkenalkan diri sendiri ya, supaya teman di rumah bisa tahu lah nama-nama kalian. Nah, silahkan dari Aurel dulu, terus Hasian, terus ke Mbak Santi. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Niputu Aurelia Putri Wiguna. Biasa aku dipanggil Aurel. Untuk saat ini aku pelayanan ada di Sabda. Silakan. Ya. Baik, perkenalkan. Nama aku Sola Gracia Kalina Hasian, biasa dipanggil Hasian. Saat ini aku tinggal di Malang, tapi sekarang lagi liburan di Surabaya. Pelayananku di DKI Bromo Malang. Terima kasih. Ya, shalom semuanya, teman-teman yang sudah bergabung juga. Selamat malam. Kenalkan, saya Santi, domisili di Solo, terus pelayanannya di Sabda juga. Salam kenal. Siap. Salam kenal untuk teman-teman semuanya dan teman-teman di rumah. Kenalkan ini teman-temanku. Dan salam kenal juga dariku, aku Ray. Pelayanan di Sabda dan juga di Kediri. Kiranya enjoy malam hari ini ya teman-teman, karena kita meskipun berbeda, diciptakan dengan segala keunikannya, tapi tentu saja kita disatukan dengan tujuan yang sama, yaitu kemuliaan Tuhan. Walaupun nggak bisa dipungkiri, perbedaan itu sering sekali menimbulkan konflik, tapi it's okay. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus membangun jembatan supaya menghubungkan nih kedua orang atau kedua perbedaan ya. Dan malam hari ini kita diskusi, kita mau bangun bareng-bareng jembatan itu, dan supaya kita menjadi berkat di lingkungan kita tentunya. Stay tune sampai akhir, kita diskusi sampai akhir ya. Sebelum kita mulai diskusi kita, alangkah lebih baiknya aku jelaskan sedikit nih tentang Sabdayut itu apa. Jadi Sabdayut adalah acara ngobrol bareng, diskusi bareng melalui platform Instagram dari Yayasan Lembaga Sabda yang ngebahas tentang topik-topik kekinian atau topik-topik yang relate dengan anak muda, atau bahkan topik-topik yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak Allah untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu teman-teman sekilas tentang Sabdayut. Tapi sebelumnya aku dapat info kalau Bang Hasian tidak terdeteksi live. Boleh kami remove dulu Bang? Oke, nanti kita invite ulang. Habis ini kita lihat. Tapi kalau tidak ada perubahan ya kita tetap lanjut. Silakan dibantu tim teknis untuk dapat di-invite ulang. Oke, teman-teman di rumah, kami juga ajak kalian untuk berdiskusi ya. Tentunya bukan hanya kami berempat aja, tapi kalian juga kami ajak ngobrol. Silakan banget nimbrung obrolan kami melalui kolom komentar. Baik itu memberikan pendapatnya, pendapat teman-teman, maupun juga memberikan
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian bingungkan ya, silahkan banget. Intinya kalian harus ikut, jangan kami aja. Oke, gimana tim teknis? Apakah sudah aman? Sudah. Oke, clear. Mantap. Oke, kita mulai ya diskusi kita teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Arel boleh berdoa? Oke, sebelum diskusi malam ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Yesus, selamat malam Bapak, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas segala berkat dan penyertaan-Mu Bapak, sehingga kami masih bisa berkumpul walaupun di tempat kami masing-masing, kami bisa berkumpul di acara ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau melindungi kami, mau memberkati kami, supaya apa yang kami diskusikan malam ini Tuhan bisa berguna bagi diri kami maupun sesama kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Thank you, Well. Nah teman-teman, kita semua tahu ya kalau Tuhan tuh menciptakan kita berbeda-beda. Yang paling utama adalah jenis kelaminnya. Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan, itu aja ya, tidak ada jenis kelamin lain, hanya dua itu. Nah, tapi kalau berbicara tentang jenis kelamin kan kita tahu gitu, tujuannya apa, kenapa Tuhan menciptakan perbedaan dalam jenis kelamin. Tentunya kita langsung ngeh gitu, oh tujuannya ini, itu, untuk berkembang biak dan segala macamnya. Kita paham gitu. Nah, tapi kan perbedaan manusia nggak cuma jenis kelamin ya, ada perbedaan karakter gitu, termasuk fisik juga ada perbedaan. Mungkin juga pola pikir dan segala macamnya, banyak sekali perbedaan di dalam manusia itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang perbedaan itu, menarik untuk kita diskusikan ya. Menurut teman-teman nih, kenapa sih manusia itu berbeda? Apa tujuannya gitu ya? Silakan. Oke, kalau dari menurutku sendiri ya, kenapa setiap manusia tuh punya sifatnya masing-masing, maksudnya diciptakan dengan berbeda, karena ya yang jelas di kitab Kejadian waktu awal mula penciptaan sendiri, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan serupa dengan dirinya gitu kan. Berarti kan Tuhan di sini kayak menunjukkan bahwa Tuhan tuh punya sisi kreatif sendiri gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh menciptakan hal-hal tuh yang sama gitu. Jadi Tuhan tuh pasti menciptakan ciptaannya itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri, walaupun ya ada orang tuh kembar identik mungkin, tapi kan tetap aja semirip-miripnya orang itu pasti secara sifat pasti punya perbedaan gitu. Jadi di sini tuh Tuhan kayak mau ngasih tahu Tuhan tuh punya sisi kreatifnya sendiri, dan dari sisi itu Tuhan tuh kayak pengen tuh dari perbedaan ini Tuhan tuh pengen kita tuh bisa saling melengkapi gitu satu sama lain, itu sih. Ya, menurut aku sih ya setuju ya dengan tadi ya yang dikatakan Aurel gitu ya. Tuhan kreatif, terus juga tidak ada orang yang sama persis gitu ya. Ya, aku setuju juga sih tidak ada satupun orang yang sama persis gitu ya. Tetapi ini menunjukkan ini ya kebesaran Allah gitu di dalam Dia menciptakan. Tapi di satu sisi juga kalau kita lihat dari pandangan manusia gitu, kalau setiap orang berbeda itu berarti kan kayak ada identitas gitu ya di dirinya gitu. Oh, karakternya seperti ini, sifatnya. Terus kalau misal mau cakupan yang lebih luas lagi, bahkan bisa dikaitkan dengan budaya. Oh, budaya masyarakat tertentu itu seperti ini loh. Atau suku tertentu punya keunikan yang berbeda dengan suku yang lainnya. Jadi banyak sih dari perbedaan satu individu aja itu bisa nantinya itu jadi berkembang gitu ya. Dan itu menjadi satu identitas. Ya. Ya, mau nambahin juga nih. Tadi Aurel sudah menyinggung bagaimana ini rancangan Tuhan yang luar biasa gitu dalam perbedaan yang ada. Kemudian Kak Sandi juga menyinggung soal bagaimana faktor budaya dan peran demi peran gitu. Saya mau nambahin yang tak kalah penting itu juga Rasul Paulus tulis juga dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 gitu ya. Dia menulis bahwasanya manusia itu seperti tubuh dengan banyak anggota gitu. Mata, tangan, kaki, telinga itu kan punya peran yang berbeda-beda gitu. Tapi bukan berarti yang satu penting, yang satu enggak. Semuanya sama-sama penting gitu. Gitu juga dengan manusia begitu ya. Setiap orang punya peran dalam kehidupan ini gitu. Dan tidak ada yang lebih atau kurang berharga gitu. Kemudian saya juga soal menyoroti gitu ya. Dalam sepanjang sejarah gitu, perbedaan manusia ini
justru mendorong kemajuan peradaban gitu ya. Coba bayangkan kalau semua orang itu sama gitu, tidak ada inovasi tentunya. Misalnya semua orang jadi petani atau semua orang jadi insinyur gitu, apa masyarakat akan bekerja dan apa akan berjalan dengan baik? No gitu. Jadi ada rancangan luar biasa gitu dengan perbedaan ini gitu. Berbagi peran, kemudian juga apa ya, mengira-ngira bahwa semua sama-sama penting dan semua sama-sama bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Ya, aku teman-teman sepakat sih yang teman-teman sampaikan gitu. Aku juga teringat ketika Kain dan Habil hidup gitu. Kita nggak menyoroti pembunuhannya, tapi menyoroti perbedaannya, di mana pekerjaan mereka berdua tuh berbeda banget gitu. Kain yang lebih ke arah berkebun, Habil yang ke arah untuk berternak gitu. Dan itu keduanya saling melengkapi. Kalau pada masa itu nggak ada Habil, ya kayaknya nggak ada hewan-hewan yang bisa dipelihara gitu ya, atau bahkan menjadi persembahan pada akhirnya, atau nggak ada Kain gitu, ya bisa jadi nggak ada sayur mayur gitu ya ke depannya gitu. Jadi memang perbedaan itu punya tujuan yang mulia, yang baik, dan ujung-ujungnya untuk kita juga, untuk manusia juga gitu. Bukan serta-merta untuk sebuah, dalam tanda petik, hanya Allah aja. Tentu pusatnya Allah gitu, tujuannya kemuliaan Allah, tapi juga berdampak, bermanfaat juga untuk kita. Itu sih. Ya, nambahin juga. Jadi ini sih, kalau kita melihat ada perbedaan di teman kita atau di orang yang kita jumpai gitu ya. Kalau kita bisa melihat adanya perbedaan, berarti kan kita itu bisa melihat ada sesuatu yang unik kan di diri teman kita atau yang lain gitu. Ya bayangin aja kalau kita bisa melihat sesuatu yang unik di diri orang lain, nah itu tuh sebenarnya bisa mendorong kita itu pertama lebih perhatian kepada orang lain gitu ya. Kalau kita nggak perhatian ya kita pasti nggak akan nemu sisi uniknya gitu atau kelebihan dari seseorang gitu. Terus di satu sisi itu juga akan bisa menolong kita itu lebih saling menghargai gitu ya. Oh ternyata temanku punya keunikan seperti ini atau punya kelebihan seperti ini. Jadi kita sendiri kayak terdorong untuk mau menghargai orang lain dengan lebih lagi gitu. Bayangin kalau semuanya sama ya pasti itu nggak akan pernah muncul gitu ya. Toh juga sama gitu ya. Betul. Ya, sepakat sih. Perbedaan itu memang seharusnya menjadi bagian yang menarik, yang harusnya setiap kita tuh menikmati perbedaan itu gitu. Dan justru menjadi pertanyaan kalau kita nggak bisa menikmati perbedaan itu, atau kita anggap perbedaan itu sebuah masalah atau apa gitu, itu menjadi pertanyaan apakah benar-benar kita memahami perbedaan itu gitu. Nah, tapi kalau kita memahaminya, pasti kita akan bisa menikmati itu sih. Dari teman-teman, silahkan tambahin. Dari teman-teman di rumah juga, boleh banget menurut teman-teman di rumah tuh apa sih tujuan setiap manusia itu berbeda. Silahkan juga men-sharingkan nih. Ya. Saya juga mau nambahin nih. Oke. Ini ya penting sih. Aku juga teringat waktu sempat belajar biologi begitu ya. Pada dasarnya kan secara biologis kan manusia kan berbeda karena genetik gitu ya. Genetik setiap orang itu kan unik. Kombinasi gen dari orang tuanya, kemudian dari faktor lingkungan, itu kan membuat kita tuh berbeda dalam hal warna kulit, kecerdasan, pribadi, dan cara berpikir begitu. Selain itu, neuroscience juga menunjukkan bahwa otak manusia itu kan berkembang berdasarkan pengalaman hidup gitu. Itu mengapa misalnya pengalaman saya kan tidak mungkin sama dengan pengalaman Kak Rey, pengalaman Kak Aura, dan pengalaman Kak Santi, kan tentu sangat berbeda begitu. Nah, juga kenapa orang dengan latar belakang berbeda itu kan akan melihat dunia dengan cara berbeda pula gitu. Tetapi dari situlah kita kagum dengan kemahakuasaan Allah gitu, bagaimana Allah menciptakan yang berbeda-beda ini menjadi satu kesatuan yang memang seperti yang kata Kak Rey tadi, mendukung kemuliaan nama Tuhan dan juga menciptakan perubahan bagi dunia. Ya, tadi teman-teman juga sempat bingung kan, berarti kalau dari Mbak Santi sendiri kan nyebutin kalau kita secara gak langsung kan kita memperhatikan orang tuh, berarti kan kita ngelihat oh orang tuh punya keunikannya masing-masing gitu kan. Nah di satu sisi dari keunikan itu kan kita bisa ngelihat juga oh orang ini tuh ternyata
punya kekurangannya sendiri juga kan. Nah, jadi di sini tuh secara nggak langsung kita tuh bisa ngelihat, teman kita tuh nggak bisa tuh ngerjain itu. Nah, kan kita bisa secara nggak langsung, aku bisa nih, berarti kan kita bisa saling melengkapi gitu kan. Aku bisa ngebantu dia, nanti di saat aku nggak bisa ngelakuin hal apa gitu yang aku nggak bisa, dia bisa ngebantu aku. Nah, secara nggak langsung itu kan apa yang Tuhan mau itu tercapai kan, dimana idealnya itu perbedaan itu bikin saling melengkapi gitu loh, bisa saling melengkapi, saling tolong menolong. Jadi perbedaan itu bisa ngejurus ke hal yang lebih positif lagi gitu kan. Tapi kalau dilihat-lihat, jujur ya, kayak sering banget nggak sih kalau perbedaan itu tuh malah jadi sumber konflik gitu kan, yang ujung-ujungnya tuh malah bukan nyatuin, malah bukan untuk saling melengkapi, tapi malah yang ngebikin kita tuh jadi terpecah belah gitu kan. Nah, menurut teman-teman tuh setuju nggak sih kayak tentang pendapat ini gitu kan? Kalau misal iya, itu tuh konfliknya tuh apa gitu? Muncul tuh gara-gara perbedaan, itu kayak gimana gitu? Teman-teman bisa kasih contohnya nggak? Ya, menurut aku ya, kalau misal dikatakan perbedaan itu sebagai sumber konflik, ya aku sebenarnya ini ya antara setuju, iya bener nggak sih? Ya kalau mau ditolak itu ya pada faktanya memang perbedaan itu bisa jadi ini ya, bisa jadi konflik gitu ya. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, iya mau nggak mau kan toh juga tetap ada perbedaan gitu. Jadi bisa jadi ya konfliknya itu sebenarnya muncul ketika kita itu tidak bisa merespon perbedaan yang ada itu dengan sikap yang benar atau dengan perspektif yang benar gitu. Makanya itu akhirnya jadi konflik gitu ya. Kalau mau bicarain konfliknya apa ya, jenis konflik itu macam-macam ya. Kalau misal kita bekerja aja pun juga bisa ada konflik gitu ya, karena beda pendapat. Atau kalau dalam dunia bisnis pun juga misal ada persaingan yang wah dia kok kayak gini nih produknya, itu aja kalau tidak dilihat dengan perspektif yang benar gitu ya, itu bisa jadi konflik juga. Jadi macam-macam sih kalau ngomongin jenis konfliknya ya. Itu sih kalau dari aku. Ya, kalau bicara apa aja, tentu banyak ya yang nanti sampaikan tadi. Banyak sekali konflik yang perbedaan. Tepatnya yang Mbak Santi bilang, kalau respon kita itu yang menyebabkan konflik itu bukan perbedaannya, tapi konfliknya. Itu menjadi hal yang harus disoroti sih ketika kita responi sesuatu. Contoh ya, di era banyak dari perdebatan nggak penting di media sosial karena ya, yang pada akhirnya konflik saling ya, itu kan kalau di ya saling bully atau saling spill keburukan masing-masing sangat sering terjadi. Konflik itu yang itu sih. Ya, ini ya. Saya juga belajar ada di ilmu psikologi itu ada istilahnya teori kecenderungan sosial gitu ya, in group versus out group bias, yang mana kita itu punya kecenderungan untuk melihat orang lain itu ya, yang tidak seirama atau senada atau mungkin punya satu identitas dengan kita itu jadi lawan gitu. Jadi ada kecenderungan kita di situ. Dan juga ada namanya confirmation bias, di mana kita tuh hanya memberikan ruang di kepala kita tuh sebuah pemikiran yang memang kita dari awal percaya gitu, dan jadi kita menutup pemikiran tentang hal lain gitu. Nah, ini jika tidak dikelola dengan baik, itu bisa memicu konflik karena kita punya kecenderungan mencari kenyamanan dengan cara yang mirip atau punya kecenderungan yang curiga gitu sama yang beda sama kita gitu. Ada penelitian menunjukkan bahwa keragaman dalam tim bisa meningkatkan efektivitas gitu dan kreativitas dalam pengambilan keputusan. Tadi bicara soal contoh gitu ya. Ada banyak konflik besar di dunia gitu yang terjadi karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan gitu. Saya pernah saudara di Amerika, kemudian ada konflik di Ambon, konflik di Poso, hingga kerusuhan etnis di berbagai negara. Bahkan di Indonesia kita pernah mengalami gitu ya, tahun 98 itu cukup pelik sekali gitu. Namun di sisi lain banyak bangsa yang berhasil menyatukan perbedaan itu gitu, dan justru menjadi lebih kuat. Misalnya kita Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, yang mana dan Uni Eropa juga dapat menyatukan banyak negara dengan latar belakang yang berbeda. Jadi intinya bukan perbedaan yang memecah belah, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut begitu. Itu
itu sih yang terpenting. Oke. Kalau yang aku sih mau nambahin dikit ya, karena kalau yang ku lihat tadi teman-teman kan secara nggak langsung berarti konflik itu bisa jadi ada itu karena pandangan kita kan tentang maksudku tentang kita memandang perbedaan itu bagaimana, dan cara respon kita tuh bagaimana. Nah, kebanyakan itu mungkin yang terjadi sekarang tuh kayak misal nih hal sesimpel ini. Orang ini punya kekurangan, terus kita menganggap kekurangan itu hal negatif untuk kita kan. Terus kita jadi kayak ngerespon orang ini tuh kayak aneh gitu kan. Itu malah jadi bisa jadi itu konflik kecil gitu loh. Kayak ibaratnya kita malah jadi musuhan sama teman kita sendiri karena kekurangan yang dia punya. Padahal Tuhan sendiri kan yang mau dengan kekurangan dia, dengan kelebihan kita tuh bisa saling melengkapi gitu. Jadi menurutku konflik itu bisa timbul juga karena respon dari kita sendiri gitu. Itu kayak gimana gitu sih dari aku. Ya, oke ya teman-teman. Ini ada satu pertanyaan menarik sih dari atas nama Gangsta ya. Bagaimana respon kita ketika sudah terlanjur terjadi konflik nih? Menurut teman-teman gimana nih meresponi konflik tersebut yang kalau dariku secara pribadi sih ya kalau sudah terlanjur jadi ya dari kitanya harus tahan diri. Jangan sampai konflik itu justru melebar. Nah, karena itu yang sering terjadi yang kulihat di medsos ya. Perbedaan apa nanti yang diserangnya personal atau fisiknya gitu karena kita nggak bisa menahan diri. Jadi menahan diri ini kayaknya langkah awal ya untuk mengatasi konflik yang sudah terlanjur terjadi karena sebuah perbedaan. Jadi teman-teman silakan tambahkan. Oke, kalau dari aku setuju ya sama Kari tadi. Jadi berarti kan kalau misal konflik ini udah terjadi ya, seenggaknya kayak kalau kita tuh menurut firman Tuhan aja kan, Tuhan nggak mau konflik itu ada. Berarti kan seenggaknya kita bisa menghargai itu gitu kan, maksudnya menghargai perbedaan itu kan. Jadi ya lebih ke menahan diri, karena kalau kita masih nggak bisa menahan diri, ya mau gimana, pasti konflik itu bakalan berkelanjutan dan malah bukannya yang berhenti gitu aja, tapi malah makin chaos kan yang ada kalau kita terus-terusan kekeh sama ego kita sendiri gitu sih kalau dari aku. Ya, aku menambahkan juga kalau menurut aku sih kalau sudah terlanjur menjadi konflik ya itu ini ya kita perlu melihat lagi gitu apakah yang menjadi konflik itu atau yang diperdebatkan atau yang sama-sama tidak nyambung itu tadi itu hal-hal yang esensial atau cuman hal-hal yang mungkin karena style aja misal. Nah, jadi perlu membedakan menurut aku sih kalau memang itu hal-hal yang cuman beda style aja atau itu hal-hal yang tidak terlalu prinsip gitu ya. Itu kan setiap orang punya ini ya referensi masing-masing gitu ya. Tetapi kalau memang itu hal-hal yang prinsip, hal-hal yang sangat mendasar, hal-hal yang penting, apalagi itu menyangkut satu kebenaran ya, aku pikir yang menjadi filternya itu bukan lagi pikiran kita atau pikiran teman kita gitu, tapi yang menjadi filternya itu adalah firman Tuhan. Karena kan ini konteksnya kita sebagai orang percaya ya, kita punya satu otoritas tertinggi gitu ya untuk kebenaran. Apa yang Alkitab katakan gitu untuk permasalahan seperti ini mungkin tidak dijawab langsung gitu ya kalau enggak, tapi pasti di firman Tuhan itu ada prinsip-prinsip yang bisa menolong kita itu untuk punya satu tindakan yang bijaksana gitu. Jadi bisa dilihat itu jenis konfliknya apa dulu gitu. Kalau itu cuman sebatas style aja ya oke lah gitu. Lagian setiap orang juga pasti punya keunikan masing-masing. Itu sih menurutku. Iya. Mau nambahin juga sih antara penting kalau sudah terlanjur konflik itu mesti apa gitu ya. Yang pertama yang terpenting adalah jangan langsung bereaksi emosional gitu ya. Karena kita merasa benar dan kita mau menonjolkan bahwa kita itu paling benar kan kita langsung bereaksi emosional seolah-olah ya kita itu menguasai gitu ya area tempur gitu seperti itu. Kita mesti ambil tenang, waktu yang tenang itu terpenting sih. Karena dengan begitu kita kan meredakan ketegangan yang mestinya sebenarnya
bukan sesuatu yang perlu gitu. Itu cuma reaksi karena kita ngerasa diserang gitu, karena kan kita punya kecenderungan survival mode gitu. Itu yang terpenting sih, langsung ambil sikap yang langsung emosional gitu, chill gitu. Dan juga kemudian ditindaklanjuti dengan pola komunikasi yang lembut dan membangun gitu. Misalnya kayak pakai bahasa saya gitu, atau aku setelah bicara itu nggak merasa diserang secara personal seperti yang disinggung tadi gitu. Jadi kalau konflik sudah terjadi gitu ya, bukan berarti semua hal itu kan berakhir buruk. Justru ini bisa jadi kesempatan buat membangun hubungan yang lebih kuat dengan kasih, kebijaksanaan, dan bahkan pemahaman yang lebih dalam gitu. Itu sih kalau dari saya. Nah, tadi prinsip ya, gimana dengan perbedaan keyakinan nih? Beberapa mungkin perbedaan keyakinan menimbulkan konflik. Kalau di era sekarang, era medsos, beberapa mulai kebelah nih. Ada yang menanggapi dengan santai, tapi ada yang masih menanggapi perbedaan keyakinan secara kemudian, oh ini harus lawan nih dan keyakinan. Ini menurut teman-teman seberapa besar nih konflik yang ditimbulkan karena perbedaan keyakinan, atau apakah mungkin perbedaan keyakinan menimbulkan konflik? Mana menurut teman-teman? Yang berani jawab. Menurut aku sih ini ya, kalau berbeda keyakinan ini maksudnya kita percaya kepada Tuhan gitu ya. Jadi kalau ya maksudnya kalau kita berbeda keyakinan gitu ya dengan orang lain gitu ya, ya itu sebenarnya ya memang ada gitu ya. Tetapi kalau kita pribadi sih, aku pribadi ya, aku lebih ke memegang teguh kebenaran yang aku percaya gitu. Kalau ini terkait ini ya, keyakinan, iman yang aku percaya. Apalagi tadi? Ya lebih ke itu sih. Oke, aku mau nambahin sih. Tadi kan Tuhan menciptakan memang perbedaan itu emang Tuhan ciptakan kan, berarti kan dari perbedaan keyakinan sendiri kan, berarti yang Tuhan mau itu kan dari berbeda-beda ini kita bisa saling toleransi gitu kan. Jadi itu sih yang ku tangkep. Jadi kayak dari perbedaan ini ya Tuhan mau kita menyebarkan kasihnya itu lewat toleransi gitu sih. Karena secara nggak langsung berarti kan kita taat sama Tuhan. Tuhan nyuruh kita berbagi kasih ke teman-teman kita gitu kan, dengan yang berbeda itu ya itu yang Tuhan mau. Jadi bukan berarti perbedaan keyakinan sendiri itu malah yang bikin konflik itu makin chaos gitu sih. Jadi kalau dari aku menambah juga sih soal perbedaan keyakinan begitu ya. Tuhan Yesus kan mengajarkan kita gitu untuk mengasihi sesama tanpa mendebat, bukan mendebat tanpa tujuan begitu ya. Dalam Roma 2:18 begitu ya. Nanti kita juga singgung ayat tersebut. Kan Paulus berkata, sedang-pendapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian sama orang. Jadi langkah praktis yang mungkin saya pertimbangkan itu jangan masalah keyakinan terlebih dahulu. Kan dalam 1 Petrus 3:15 kan dikatakan bahwasanya untuk siap menjelaskan iman kita gitu ya, tapi dengan lembut dan hormat gitu, dengan respect. Mungkin tak kalah penting juga menunjukkan kasih, bukan perdebatan gitu. Karena saya percaya bahwa banyak orang lebih tersentuh oleh perbuatan baik gitu, oleh kata-kata yang lembut, oleh sikap kita yang cenderung membawa perdamaian gitu, daripada argumen teologis semata. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Ya, aku ya simnya memang sepakat sih yang teman-teman. Ya, kalau perbedaan keyakinan bisa aja, tapi harusnya nggak lagi karena respon kita itulah pentingnya. Sepertinya harus ada mungkin pendamaian sama itu sih. I see. Kita kan sudah bicara banyak hal yang terkait perbedaan gitu ya dari awal gitu ya. Yang tadi saya juga soal menyinggung soal Roma 2:18. Sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. So perbedaan-perbedaan yang ada itu baiknya kita satukan gitu kan, seyogianya gitu. Nah nih pertanyaan saya ini kepada teman-teman sekalian nih. Menurut teman-teman
seberapa penting sih kita perlu menjembatani perbedaan yang ada begitu. Bagaimana? Menjembatani seperti yang sudah kita diskusikan, kita sedikit senggol-senggol, itu penting banget gitu untuk menjembatani semua perbedaan supaya terciptanya damai sejahtera. Masalahnya kan jembatan itu yang kita bangunnya perlu effort sedikit memang gitu. Kadang perlu pengorbanan, kadang juga perlu hal-hal yang kita harus lepaskan dalam diri kita untuk supaya jembatan itu terbangun. Pada prinsipnya sih aku sangat sepakat ketika ada yang menyampaikan kalau kita harus menjembatani perbedaan itu gitu, supaya ya sebuah perbedaan itu bukan menjadi sebuah masalah atau tidak menciptakan konflik gitu. Bukan berarti perbedaan sama sekali tidak menciptakan atau tidak mengakibatkan perselisihan ya. Aku rasa aku agak ragu terkait hal itu. Pasti akan ada perselisihan, tapi bagaimana perselisihan itu tidak menjadi api yang besar lah. Jadi ya sangat penting lah untuk menjembatani sebuah perbedaan itu. Di sisi lain kan kita sebagai anak Allah yang percaya pada Allah itu menjadi bukti nyata gitu. Ketika kita membangun jembatan berarti kita sedang menyebarkan kasih juga kepada mereka. Itu sih. Ya, setuju juga dengan yang disampaikan Ray ya. Terkait kasih ini tadi gitu. Menurut aku juga sangat penting gitu untuk menjembatani perbedaan karena ini menjadi salah satu cara kita gitu ya untuk bisa mengasihi orang lain juga. Karena kalau kita mau mendengarkan orang lain, memperhatikan dia dan tahu ya meski ada perbedaan tetapi kita masih bisa menghargai, berarti kan kita juga mengasihi mereka gitu ya. Dan aku pikir juga sebenarnya sama gitu ya. Kita pun juga yang sebenarnya kita manusia berdosa, kita pun juga sebenarnya sangat-sangat berbeda, bahkan bertolak gitu ya dengan Tuhan kita yang suci gitu ya, dengan Allah yang maha kudus gitu, bahkan kita nggak mungkin gitu ya untuk bisa bersatu dengan dia gitu, tetapi dengan adanya Kristus yang menebus dosa kita, sehingga kita pun diperdamaikan dengan Allah, ini pun juga menjadi salah satu teladan gitu ya bagi kita bahwa kita pun juga anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan pun kita juga nggak salah gitu ya ada perbedaan gitu, tetapi bagaimana kita bisa menjembatani itu dengan kasih Kristus gitu. Oh kita juga sudah dikasihi gitu oleh Kristus. Iya, aku setuju ya sama yang tadi Mbak Santi sama Kak Rey ngomongin kan, berarti kita sebagai murid Kristus, kita sebagai umatnya itu kan perintah utama Tuhan yang Tuhan ajarkan ke kita sendiri itu kan hukum kasih ya. Nah secara nggak langsung kalau kita menjembatani perbedaan ini dengan menyebarkan kasih, berarti kan kita bisa toleransi dengan teman-teman yang ada gitu kan, maksudnya dengan perbedaan yang ada. Nah secara nggak langsung kan berarti kita kayak udah mewujudkan menunjukkan gitu kan tentang ketaatan kita gitu sama apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan buat kita gitu kan, tentang penyebaran kasih, tentang toleransi, itu kan hukum yang utama yang kita pegang, yang Tuhan ajarin ke kita gitu kan. Nah secara nggak langsung juga toleransi itu menurutku tuh kayak wujud kasih Kristus yang konkret gitu, yang kita terapin gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Ya. Mau nambahin juga gitu. Berarti kita bertiga sama-sama bersepakat gitu ya, bahwasanya menjembatani perbedaan itu penting gitu ya. Ya memang pada dasarnya penting karena manusia memang diciptakan beragam, tapi dipanggil untuk hidup dengan kasih dan kesatuan seperti yang disampaikan oleh tadi ya. Contoh dalam firman Tuhan gitu ya, Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 12 dan 27 gitu ya, bahwa tubuh Kristus memang punya banyak anggota gitu, dengan fungsi yang berbeda, tapi semuanya bekerja sama demi satu tujuan kan. Ini kan menunjukkan ya bahwa perbedaan bukan untuk dipertahankan, melainkan untuk saling melengkapi. Bahkan kalau dalam konteks ilmu pengetahuan begitu ya, psikologi sosial itu menjelaskan bahwa keberagaman itu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam kelompok itu. Ada studi dari Scott Page gitu, dalam bukunya The Difference, itu dipublish tahun 2007 kalau tidak salah. Itu beliau membuktikan bahwa kelompok yang terdiri dari individu dengan latar belakang yang berbeda gitu ya, itu
itu lebih mampu menyelesaikan masalah dibandingkan kelompok yang seragam doang gitu. Bahkan dalam sejarah gitu ya, kita menyaksikan sendiri bahwasanya kita ya sebagai warga negara Indonesia gitu ya, bangsa kita, bangsa Indonesia itu bertahan dan berkembang karena mampu menciptakan perbedaan gitu. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke itu ada berapa banyak suku gitu ya kakak-kakak sekalian ya. Contoh Sumpah Pemuda deh, Sumpah Pemuda tahun 1928 itu kan contoh nyata gitu ya, bagaimana suku, agama, ras dan antar golongan di Indonesia itu menjadi satu kesatuan gitu ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita memilih untuk punya visi tersebut secara bersama. Jadi intinya perbedaan itu bukan hanya soal toleransi, tapi juga memperbaiki kehidupan, memperbaiki komunitas dan membuat perubahan yang lebih baik. Itu Kak. Ya, nambahin juga dari yang Kak Hasian sampaikan gitu ya. Jadi tadi aku coba bayangin gini, kalau dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, perbedaan itu kan sebenarnya nggak selalu salah kan ya, maksudnya nggak selalu akan jadi konflik, karena pada dasarnya tadi kita diskusi itu aku lihatnya sih perbedaan ini juga keunikan gitu ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada perbedaan itu sebenarnya kita itu bisa melihat satu hal yang sangat penting gitu, yaitu melihat Tuhan kita gitu ya. Tadi sejak awal kan dikatakan Tuhan tuh menciptakan manusia itu dengan segala keunikannya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sesama kita, itu harusnya kita melihat Tuhan gitu. Oh, Tuhan tuh sangat-sangat kreatif, sangat-sangat luar biasa gitu ya. Terus aku tadi juga ini jadi teringat yang ada di dalam Roma 10 gitu ya teman-teman. Roma 10 ayat 11 sampai 12. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ya, jadi mau kita orang Indonesia, mau kita orang mana lagi, Malaysia, mau kita orang dari negara manapun, Singapura dan lain-lain gitu ya. Selama kita mempercayai Tuhan Yesus gitu ya, mau kita nggak tahu bahasanya, nggak hafal budayanya ya, tetapi ketika Tuhan kita itu satu ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus ya, kita melihat betapa Tuhan itu sangat-sangat besar gitu ya. Lebih lagi ya, kita mungkin lihatnya di lingkup kerja aja, oh ya. Tapi kalau kita mau buka pikiran kita, mau lihat ya di negara, di dunia ini bahkan ya, Tuhan yang punya alam semesta ini, kita bisa lihat betapa luar biasanya gitu. Nggak cuma manusia yang unik, tumbuhan aja kita lihat tuh bentuknya udah macam-macam. Terus belum lagi yang lain-lainnya gitu ya. Melihat alam aja tuh juga mengingatkan betapa luar biasanya Tuhan kita gitu. Jadi ya di satu sisi perbedaan mungkin bisa jadi konflik, tapi di satu sisi kita bisa melihat Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Ya, aku ya teman-teman sepakat sih yang disampaikan Mbak Tuti gitu. Kalau sebetulnya tidak ada lagi batas-batas itu, karena Yesus Kristus sendiri yang telah menjembatani segala perbedaan yang diciptakan, sehingga pada akhirnya kita dapat disatukan dengan Allah pun dengan orang-orang yang berbeda gitu ya. Berbeda tidak sama keyakinan kita. Ternyata juga orang sebenarnya ketika dalam tanda petik seperti apa, tapi mereka justru nggak bisa menolong orang lain, berbagai alasan. Dengan konteks saat itu orang Samaria dengan rela berkorbannya menolong orang tersebut dengan sikapnya juga tentunya. Itu satu hal yang baik dan contoh yang nyata kalau jembatan yang baik ketika kita sudah beraksi. Itu sih. Ya, kalau kita ini ya sepakat ya, berarti ya bahwa menjembatani perbedaan itu sangat penting gitu ya. Nah, di balik ini tuh sebenarnya kita juga perlu satu tindakan nyata gitu ya di dalam hidup kita. Nah, cuman ini sih aku jadi penasaran juga, teman-teman punya ide nggak atau langkah-langkah praktis gitu ya yang bisa kita lakukan untuk bisa menjembatani perbedaan-perbedaan yang kita temukan gitu dalam hidup kita sehari-hari lah. Ya, teman-teman boleh sharing. Ya, mungkin dari ASEAN gitu ya, kita pasti paham bahwa dasar dari itu semua adalah kasih gitu ya, kasih sebagai jembatan. Di Efesus 4 ayat 2-3 kan Paulus mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera gitu. Dari las ini kita belajar bahwa rendah hati dan kasih itu kunci untuk menghadapi perbedaan. Jadi kita jangan cuma berusaha menang
ilmu pengetahuan gitu ya, dalam ilmu psikologi sosial itu ada istilahnya intergroup context theory, itu dari Gordon Allport. Penelitian itu menunjukkan kalau kita ingin menjembatani perbedaan, kita harus sering berinteraksi secara positif gitu dengan kelompok yang berbeda. Misalnya seperti ini, berdiskusi dalam suasana yang santai dan tidak menghakimi. Kemudian yang kedua itu mencari kesamaan sebelum membahas perbedaan gitu. Jadi utamakan kesamaan dulu sebelum berbeda. Kemudian yang sangat penting juga perlu menghindari bias kognitif yang membuat kita gampang mengotak-otakkan orang lain. Kemudian kita juga belajar dari sejarah gitu ya. Sejarah juga mengajarkan kita bahwa menjembatani perbedaan itu bukan cuma teori doang, tapi itu nyata. Nelson Mandela gitu di Afrika Selatan itu misalnya bisa menyatukan bangsa yang terpecah gitu akibat politik apartheid, politik memisahkan kulit hitam dan kulit putih, orang kulit hitam dan kulit putih pada saat itu, karena dia memilih rekonsiliasi dan balas dendam. Dia bisa membalas dendam gitu, bisa aja gitu, tapi dia tidak memilih itu. Dia mendengarkan, memahami, dan memberi ruang bagi semua pihak gitu. Kita pun bisa mencontohnya gitu, cuma skala kecil gitu ya, belajar mendengarkan tanpa buru-buru menyanggah. Jadi angkat kita dengarkan dulu berbicara, kemudian cari titik temu, bukan cuma perbedaan doang gitu. Yang ketiga, bangun kesepakatan di zona nyaman gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari aku ya, nah aku tadi mikir, oh aku tuh bangga ternyata hidup di negara ini, karena negara ini sendiri tuh di Indonesia tuh punya semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika, dimana artinya kan berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah itu tuh hal yang serupa yang Tuhan mau gitu kan. Dengan perbedaan itu tuh Tuhan tuh mau kita tuh bisa saling melengkapi gitu kan, bukan menjadi konflik atau menjadi hal yang mengarah ke negatif gitu kan. Karena berarti secara nggak langsung negara ini tuh punya landasan yang sama apa yang kita percayai kan, dengan cara Tuhan tuh mau kasih itu disebarluaskan kan. Berarti untuk langkah ini tuh berarti dimulai dari diri kita sendiri kan. Bagaimana cara kita untuk menyebarluaskan kasih itu dalam bentuk apa? Nah, kalau dalam bentuk untuk menjembatani perbedaan ini tuh mungkin bisa hal simpelnya yang terjadi sekarang kan, teman-teman kita lagi berpuasa kan. Nah, dengan hal simpel kita bisa saling toleransi dan menghargai itu, secara nggak langsung kita udah mewujudkan apa yang Tuhan mau, dan kita tuh udah menunjukkan kasih Tuhan tuh seperti apa gitu sih. Jadi kalau dari aku ya dimulai dari diri sendiri. Jadi kita tuh menyebarkan kasih ke orang lain untuk menjembatani perbedaan itu sih kalau dari aku. Ya, oke ya teman-teman. Sepakat sih yang teman sampaikan tadi ya, semuanya tentunya sepakat, dan langkah itu bisa kita lakukan. Kita juga perlu mendasari kasih Kristus seperti yang sudah disinggung tadi. Kasih Kristus itu menjadi dasar yang sangat penting untuk kita miliki, sehingga langkah-langkah yang akan kita ambil itu dampaknya juga ada gitu. Karena tanpa kasih Kristus nggak akan berdampak besar gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah usahakan itu nggak ada gunanya gitu. Nah, oleh sebab itu kasih Kristus itu harus menjadi dasar, sehingga dengan kasih itu kita bisa berempati dengan orang lain, juga termasuk bersabar ketika melihat perbedaan yang ada, dan merasa diri tidak benar dan segala macamnya, bukan merasa diri paling benar gitu kan, Mas. Itu sih. Ya, kalau dari aku sih dalam kehidupan sehari-hari itu perlu skill mendengarkan gitu. Karena ya mendengarkan dengan telinga, mendengarkan dengan hati gitu ya. Karena skill mendengarkan itu tuh penting gitu ya. Karena orang bisa saja sih mendengarkan gitu ya, tapi ketika mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau cuman mendengarkan sepintas lalu itu beda gitu ya. Ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu berarti kan kita juga punya empati gitu ya, menempatkan posisi kita ke orang lain gitu. Jadi di satu sisi itu mendengarkan, terus juga bagaimana kita bisa merespon perbedaan itu tuh dengan perspektif yang lebih luas gitu ya. Bukan hanya menganggap diri benar, tapi juga bisa
melihat hal-hal prinsip yang harus diperjuangkan, kebenaran yang harus diperjuangkan, terus juga punya filter yang jelas gitu ya. Jadi ya ini apa namanya, untuk bisa menjembatani itu ya memang menurut aku itu sih perlu skill mendengarkan juga. Ada yang lain dari teman-teman, mungkin teman-teman di rumah juga, langkah-langkahnya apa yang bisa dilakukan? Silahkan berbagi juga, boleh banget teman-teman, supaya kita semakin kaya, supaya semua masing-masing kita tuh bisa melaksanakannya pada akhirnya. Ada lagi? Silahkan. Bro Asian, kayaknya banyak tips nih. Oke, mungkin tadi soal langkah praktis tadi cuma sekitar yang tadi saya sampaikan. Mungkin saya coba kasih penjelasan lebih lanjut terkait misalnya yang pertama itu dengarkan dulu baru bicara begitu ya. Itu kita yang penting itu jangan buru-buru menghakimi gitu ya, sebelum paham sudut pandang orang lain. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting itu cari titik temu gitu, bagaimana perbedaan. Gitu ya. Misalnya kalau beda pendapat soal politik gitu ya, coba mulai dengan kesamaan nilai dulu. Gitu. Nah, apa sih yang sama-sama kita perjuangkan gitu. Kemudian yang terakhir kalau yang tak kalah penting itu juga bangun persahabatan di luar zona nyaman yang saya bilang tadi. Kita mesti mau bergaul dan berbaur gitu dengan orang yang berbeda latar belakangnya. Karena kadang kecenderungan kita kalau kita karena kita itu cuma mau berjajing gitu. Kita orang ini pasti seperti ini. Karena kita belum pernah ngomong, tapi kita sudah judge duluan, memberikan judgement duluan gitu. Dan karena dulu saya juga menyadari bahwa saya nggak bisa hidup seperti itu. Saya mesti belajar untuk memahami sudut pandang orang lain dulu gitu dengan langsung berinteraksi. Bukan cuma karena kata si ini, karena kata si itu gitu. Justru karena kalau kita kebanyakan dari orang, kita bisa gagal mengasihi orang. Itu sih kalau dari saya gitu. Ya. Tadi kan era digital gitu ya, medsosan setiap hari terus juga chattingan gitu, nggak dimungkiri gitu ya, bahkan perbedaan bisa muncul dari sana gitu. Jadi aku pikir sih landasan kasih itu juga bisa diterapkan gitu ya ketika kita itu hidup di apa namanya, di dunia digital gitu ya. Ketika di medsos pun kita juga jangan lupa gitu ya untuk juga bisa apa namanya, membagikan sesuatu dengan kasih, mendengarkan juga gitu. Jadi bagi aku memang benar sih, prinsipnya memang harus dengan kasih itu tadi. Dari Aurel mungkin ada tambahan? Iya, aku setuju sih tadi sama Mbak Santi yang ngomongin di awal, yang soal mendengarkan. Itu juga penting sih menurutku, karena kalau kita ngedengerin hal setengah-setengah, kayak ibaratnya kita ngebaca berita tuh setengah-setengah itu. Misal baca judulnya doang gitu. Kita nggak baca yang lain-lain gitu. Kita nggak baca full isinya, itu kita tuh bisa jadi salah tangkep gitu kan. Kayak ya itu hal penting juga buat menjembatani perbedaan itu kan. Karena kalau kita nggak mendengarkan dengan baik, ya kita nggak bakalan tahu gitu kan yang sebenarnya terjadi itu bagaimana gitu. Itu malah yang ujungnya malah jadi konflik, bukan jadi kita bisa mendengarkan, seharusnya kita bisa melengkapi, kita bisa menolong, malah jadinya konflik gitu sih kalau dari aku. Ya. Wah, ini Kak Re di mana ini? Ya, teman juga ide kita bisa Mbak Santi, maaf nggak kedengeran suaranya. Suaranya hilang. Iya. Masih nggak kedengeran. Masih sama nggak? Masih suaranya masih hilang.
Coba ngomong lagi. Gimana? Ada. Bisa nggak? Sekarang? Sudah lebih baik, tapi masih sedikit. Iya. Coba ngomong lagi. Oke. Akan terus Kak Hasian dan juga Aurel boleh berikan closing statement-nya ya terkait dengan topik hari ini dan yang sudah didiskusikan hari ini. Ya, dari Kak Hasian. Ya, kita tadi kita bicara soal perbedaan gitu ya. Kita juga bersepakat bahwasanya perbedaan itu bukan tembok yang memisahkan, tapi jembatan yang mengajarkan kita tentang kasih, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Jika kita bisa saling menghormati tanpa kehilangan prinsip, maka saya percaya bahwa harmoni bukan sekedar impian, tapi kenyataan yang bisa kita bangun bersama. Seperti yang tertulis di dalam salah satu ayat yang kita diskusikan bersama di Roma 12 ayat 18. Dapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua, dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi mari jadikan kasih sebagai bahasa universal gitu, yang melampaui perbedaan. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Ya, dari Kak Aurel? Ya, yang dari diskusi malam ini itu tentang jembatan perbedaan kan, berarti kan. Ya secara nggak langsung di sini tuh kayak aku diingetin lagi buat gimana caranya kasih Tuhan itu tersebarkan. Maksudnya aku tuh bisa jadi jembatan perbedaan gitu buat lingkungan, buat orang-orang sekitar yang ada. Namun tetap kulandasin dengan kasih Tuhan yang Tuhan ajarkan gitu loh ke aku. Dan gak langsung juga tadi ya aku setuju banget sih sama apa yang diomongin Mbak Santi soal mendengarkan itu. Mungkin buat saat ini tuh mungkin aku banyak kurang mendengarkan ya. Jadi kadang bisa menyimpulkan sendiri gitu. Itu hal yang salah. Jadi itu aku diingetin lagi buat ternyata hal mendengarkan itu perlu biar nggak terjadi konflik, karena perbedaan pendapat itu ada dan kita harus mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu gitu sebelum kita menyimpulkan hal-hal yang ada gitu sih kalau dari aku. Ya, kalau dari aku sendiri ini ya, tadi kan Tuhan tuh juga menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya gitu ya, dan kita itu masing-masing unik gitu ya. Jadi kalau Tuhan aja itu memberikan perbedaan di diri kita, lah kenapa kok kita mempermasalahkannya gitu ya. Jadi ya aku pikir ini sih, dengan adanya perbedaan ini tuh marilah kita itu bisa lebih lagi gitu ya untuk mendengarkan, saling mengasihi, melengkapi, bahkan untuk bisa menopang satu sama lain gitu ya. Karena sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu tubuh Kristus, kita anak-anak Tuhan itu kan saling melengkapi. Jadi ya mari kita melihat perbedaan ini dari perspektif yang benar. Perbedaan itu biasa, tidak masalah ya, tetapi kita harus bisa melihatnya secara bijaksana dan juga kita bisa bersatu gitu ya, karena kasih Kristus sendiri yang menyatukan kita. Ya, itu ini ya Kak Re kirim ini ya komentar ya. Sorry guys, sepertinya ada masalah teknis. Aku nggak bisa join lagi. Udah coba beberapa kali ya. Aku coba nggak bisa-bisa. Sorry. Oke, Re, nggak apa-apa. Ya, oke teman-teman. Terima kasih juga untuk Kak Hasian, untuk Kak Aurel, dan juga semua teman yang sudah bergabung ya di Sabda Live hari ini untuk Sabda Youth dengan tema Bridging Difference. Ya, semoga yang kami diskusikan dan juga komentar dari teman-teman, pertanyaan tadi bisa memperlengkapi, bisa membuka wawasan, menambah wawasan, dan kita bisa mengambil makna penting ya dari diskusi malam hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Ya, kita karena waktu juga ya, sudah hampir pukul 8, jadi kita akan akhiri sesi Sabda Youth episode kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mari kita tutup dalam doa. Ya, saya minta Kak Hasian ya untuk menutup acara ini. Ya, teman-teman, kita satukan hati kita Bapak Sorgawi, Bapak yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Bapa melalui
live ini kami dapat diskusi, kami dapat membicarakan soal perbedaan. Kami belajar bahwasanya perbedaan bukan untuk memecah belah, tapi perbedaan untuk menyatukan demi kepentingan nama Tuhan. Ajarkanlah kami untuk memandang perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang dan kesempatan untuk kami dapat membangun dunia kami dengan lebih baik dari kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan melanjutkan dalam aktivitas kami, serta berkaji dan bimbing kami senantiasa. Melalui perbedaan, biarlah kami senantiasa memuliakan Tuhan dan kami berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kepada Surgawi yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory haleluya. Amin. Depan dan pastinya tetap di Instagram Sabda Resources pukul 7 malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.